Kalau udah pilek, hidung mampet, bahkan sampai sakit kepala, rasanya pasti nggak nyaman banget ya. Apalagi gejala ini sering kambuhan gitu tanpa pemicu yang jelas. Apa jangan-jangan ini sinusitis ya? Bisa jadi tuh. Nah, buat all viewers yang cukup sering mengalaminya, coba simak dulu penjelasan saya berikut ini seputar sinusitis ya, supaya kamu bisa terbantu untuk menganalisa kondisi diri, sekaligus bisa menjadi informasi yang lebih jelas saat berkonsultasi lebih lanjut dengan dokter nantinya. Oke, keep on watching all viewers! Halo, saya Dr. Mei dari Halo Dokter. Pertama-tama, kita kenalan dulu ya sama organ sinus nih. Nah, jadi sinus ini merupakan rongga kecil yang saling terhubung melalui saluran udara di dalam tulang tengkorak. Rongga kecil ini terletak di bagian belakang tulang dahi, bagian dalam struktur tulang pipi, kedua sisi batang hidung, dan di belakang mata. Sinus ini memiliki peran yang sangat penting, yakni menghasilkan lendir yang berfungsi untuk menyaring dan membersihkan bakteri atau partikel lain dalam udara yang dihirup. Selain itu, sinus juga bertugas untuk membantu mengendalikan suhu dan kelembapan udara dalam hidung. Nah, sinusitis adalah kondisi ketika lapisan sinus mengalami peradangan atau pembengkakan, yang paling umumnya disebabkan oleh infeksi virus atau alergi. Sinusitis bisa terjadi pada semua orang, baik pada anak-anak maupun orang dewasa, tapi diketahui lebih berisiko terjadi pada orang yang pertama, menderita infeksi jamur, lalu menderita infeksi gigi seperti abses gigi yang nggak diobati, yang ketiga, mengalami cedera hidung, lalu memiliki tulang hidung yang bengkok, mengalami pembesaran kelenjar adenoid, yaitu kelenjar yang berada di dalam hidung dan tenggorokan bagian atas, yang keenam, merokok atau sering menghirup asap rokok. Selanjutnya, sering mengalami perubahan tekanan udara dan air, seperti saat naik pesawat ataupun saat sedang menyelam. Selanjutnya, ada benda asing yang terjebak di dalam hidung. Lalu yang terakhir, tinggal atau menetap di lingkungan yang berpolusi udara tinggi. Kemudian, terkait gejalanya, tergantung pada jenisnya sih, ada akut, subakut, dan kronis. Pada sinusitis akut, dapat berlangsung selama 2-4 minggu. Keluhan-keluhannya bisa berupa yang pertama, pilek atau hidung tersumbat. Yang kedua, lendir yang mengalir menetes ke tenggorokan. Lalu nyeri di bagian belakang mata, hidung, pipi, atau dahi yang bisa juga memburuk saat membungkuk. Lalu hidung beringus dengan warna kuning atau hijau. Yang kelima, sakit telinga, sakit kepala, dan sakit gigi. Yang keenam, batuk, demam, dan tubuh terasa lelah. Dan yang terakhir, bau mulut. Sementara pada sinusitis subakut bisa berlangsung selama 4-12 minggu. Gejalanya sih umumnya hampir sama dengan sinusitis akut, tapi nggak parah. Memang hanya durasinya aja yang bisa berlangsung lebih lama. Lalu, pada sinusitis kronis, gejalanya sama dengan keluhan sinusitis akut, tapi umumnya lebih ringan dan berlangsung dalam jangka panjang, yaitu lebih dari 12 minggu. Gejala sinusitis kronis umumnya muncul secara bertahap dalam hitungan bulan ataupun bahkan tahun. Gejala-gejalanya bisa berupa bersin, lalu sakit tenggorokan, sakit gigi, dan rasa nggak enak di mulut. Selanjutnya, kurang sensitif terhadap bau atau hiposmia, kehilangan penciuman atau anosmia, batuk kering kronis terutama pada anak-anak, dan yang terakhir mudah lelah. Sebenarnya ada satu lagi sih, yaitu sinusitis kambuhan. Kamu bisa dibilang menderita sinusitis kambuhan jika kamu mengalami serangan sinusitis akut sebanyak 4 kali atau lebih dalam 1 tahun. Gejala yang muncul umumnya berlangsung kurang dari 2 minggu setiap kali kambuh. Jadi, kalau kamu merasa memiliki satu atau beberapa faktor-faktor risiko sinusitis, apalagi sering mengalami gejala-gejalanya, sebaiknya segera periksakan diri ke dokter ya, supaya bisa dipastikan nih, apa sih penyebab dasarnya? Sekaligus bisa diberikan penanganan yang sesuai deh. Umumnya sih, pada kebanyakan kasus, sinusitis bisa sembuh dengan sendirinya tanpa pengobatan. Meski begitu, untuk membantu meredakan keluhannya, ini tips-tips yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, menggunakan pelembab udara. Lalu bisa menghirup uap dari semangkuk air hangat atau mandi dengan air hangat suam-suam kuku. Yang ketiga, menggunakan kompres hangat pada area hidung. Lalu memperbanyak minum air putih dan tidak mengonsumsi minuman beralkohol. Dan yang terakhir, beristirahat dan tidur yang cukup.
Tapi, kalau sampai muncul gejala nyeri, kemerahan, dan bengkak di area mata, lalu gangguan penglihatan seperti penglihatan ganda, leher kaku, bahkan sakit kepala berat hingga seperti akan pingsan, maka jangan tunda-tunda lagi untuk mencari pertolongan ke IGD rumah sakit terdekat ya. Penanganan yang biasanya dokter berikan adalah pemberian obat-obatan berupa antibiotik, anti jamur, pereda nyeri, dekongestan, ataupun kortikosteroid sesuai dengan penyebabnya. Dan kalau memang ternyata obat-obatan nggak lagi efektif untuk mengobati sinusitis, dokter dapat melakukan Functional Endoscopic Sinus Surgery atau FESS. Prosedur ini dilakukan dengan menggunakan endoskop, yaitu selang kecil elastis yang dilengkapi dengan kamera di bagian ujungnya. Tujuannya adalah untuk membuka atau melebarkan sinus dengan cara pertama, mengangkat jaringan yang menyumbat saluran sinus seperti polip hidung. Lalu yang kedua, memompa balon kecil untuk membuka saluran sinus yang tersumbat. Kemudian, dokter akan memasukkan implan untuk menjaga sinus tetap terbuka dan menambahkan kortikosteroid yang diarahkan ke lapisan sinus. Pokoknya, kalau memang kamu udah curiga menderita sinusitis, saya saranin buat langsung konsultasi dulu aja ke dokter. Atau seenggaknya konsultasi via online misalnya lewat aplikasi Alo Dokter. Di aplikasi ini, kamu bisa menanyakan semua keluhan kesehatan apapun, termasuk sinusitis ini. Selain itu, kalau kamu perlu berkonsultasi secara langsung sama dokternya, kamu juga bisa buat janji konsultasi di aplikasi Alo Dokter. Jadi, nggak perlu capek-capek antri di rumah sakit deh. Lebih praktis kan? Buat nyobain layanan ini, kamu bisa download aplikasi Alo Dokter di Google Play ataupun App Store ya. Sebagai penutup, rasanya nggak afdol ya kalau saya nggak kasih tahu apa pencegahan dari sinusitis. Meski sebenarnya sih terbilang sulit untuk dicegah ya, tapi risikonya bisa dikurangi dengan melakukan sejumlah upaya berikut ini. Pertama, menghindari paparan alergen jika memang punya alergi, misalnya terhadap debu atau makanan tertentu. Yang kedua, tidak merokok dan sebisa mungkin menghindari paparan asapnya ya. Selanjutnya, menjaga kebersihan tangan dengan rutin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Lalu, mengelola stres dengan baik dan beristirahat yang cukup. Yang kelima, minum air putih yang cukup. Kemudian, mendapatkan vaksinasi flu setiap tahun untuk menjaga kekebalan tubuh. Yang ketujuh, menggunakan pelembab udara, terutama saat cuaca kering. Selanjutnya, menghindari kontak langsung dengan orang yang sakit. Dan yang terakhir, jika ada gigi yang berlubang, secepatnya berobat ke dokter gigi ya. Alright, semoga informasi yang saya berikan ini kali ini sudah cukup jelas ya. Terima kasih buat all viewers yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa berikan dukungan lewat tombol like dan share-nya ya. Buat yang belum subscribe, yuk subscribe sekarang juga. Ini supaya kamu bisa selalu up to date sama beragam informasi kesehatan terbaru di channel ini. See you in the next video, selalu hidup sehat bersama Alo Dokter.